7 fakta menarik tentang Sumatera Barat. Tahukah teman, tato Mentawai merupakan tato tertua di dunia. Tato sebagai seni rajah tubuh sudah dikenal ratusan tahun silam. Banyak orang yang beranggapan bahwa seni tato berasal dari Mesir sebagai salah satu pusat peradaban manusia. Tapi ternyata teman, yang benar itu tato tertua di dunia justru ada dari Mentawai, Sumatera Barat. Keberadaan tato di Mentawai sudah ada sejak 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi silam. Menurut penelitian Profesor Andi Rosa, tato Mentawai merupakan tato tertua di dunia, bahkan lebih tua dari tato Mesir. Tato sudah menjadi budaya bagi orang Mentawai. Menurut Hasna, staf kelembagaan Mentawai seperti yang dikutip Brio.net, tiap anggota keluarga menggunakan tato sebagai identitas. Tato itu diibaratkan baju buat mereka dan sebagai identitas juga. Jadi setiap suku memiliki filosofi dan guratan yang berbeda. Setiap guratan memiliki makna yang berbeda, jadi tidak sembarangan orang membuat guratan tato. Tato Mentawai dibuat seorang sipatiti atau pembuat tato. Persiapan pembuatan tato memakan waktu yang lama, bahkan bisa berbulan-bulan. Sebelumnya, orang yang mau ditato harus mengikuti berbagai upacara adat dan pantangan. Namun, tidak semua orang sanggup melewatinya. Tidak seperti tato pada umumnya, jarum yang digunakan untuk membuat tato Mentawai menggunakan tulang hewan atau kayu karai yang diruncingkan. Jarum tersebut kemudian diguratkan di kulit dan terciptalah garis-garis yang merupakan motif utama tato suku Mentawai. Guratan-guratan itu memiliki filosofi tersendiri. Garis-garis seperti simbol atau bisa juga memaknai sudah berapa lama mereka pergi berburu. Lalu ada juga yang memberi simbol kedewasaan dan kemampuan. Tahukah teman, ikan bili hanya ada di Danau Singkara. Ranah Minang selalu menawarkan berbagai macam kuliner yang khas, menggugah selera dan tidak dijumpai di daerah lain. Seperti ikan bili misalnya, ikan kecil ini merupakan endemik Danau Singkarak. Ikan bili konon hanya ditemukan di perairan darat Pulau Sumatera. Bahkan dapat dikatakan habitat asli ikan bili hanya ditemukan di Sumatera Barat, terutama Danau Singkarak. Terbatasnya tempat penemuannya itulah yang menjadikan ikan bili ini eksklusif dan khas. Namun sejak tahun 2003, keberadaan ikan bili berhasil diintroduksi ke Danau Toba di Sumatera Utara sebagai tujuan pelestarian. Untuk penyebarannya di sekitar danau-danau tersebut, umumnya ikan ini memilih perairan sungai yang jernih dengan suhu air antara 24-26 derajat Celcius dan dasar yang berkerikil serta berpasir. Nah, ikan ini berukuran kecil tapi lebih besar dari teri dengan ukuran 6-12 cm serta berukuran melonjong dan pipih. Warnanya pun seperti ikan umumnya, yakni sisik berwarna perak dan sirip kehitaman, namun tampil dengan ukuran yang lebih kecil. Ciri fisiknya yang tidak umum ini menjadikan spesial dibandingkan ikan-ikan lainnya. Tahukah teman, Sumatera Tawalip merupakan sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Salah satu pusat pendidikan yang ternama dan menjadikan primadona di Padang Panjang adalah Perguruan Tinggi Sumatera Tawalip. Perguruan ini terletak di persimpangan Jalan Lubuk Mata Kucing, Kelurahan Pasa Usang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Sumatera Tawalip merupakan sekolah Islam modern pertama di Indonesia dan masih berdiri sampai sekarang. Sumatera Tawalip, yang berarti pelajar Sumatera, berdiri pada tanggal 15 Januari 1919 dari hasil pertemuan antara pelajar Sumatera Tawalip dengan pelajar Parabe. Sekolah yang telah hadir sejak sahabat silam merupakan hasil dari sebuah pemikiran para ulama reformis dan moderat Minangkabau seperti Haji Abdul Karim Amrullah atau Inyak Rasul, Haji Abdul Ahmad, dan Zainuddin Lebay El Yunisi. Ketiga ulama ini menjadi ikon kelompok pembaru pendidikan Islam di ranah Minang pada awal abad ke-20. Sumatera Tawalip merupakan hasil revolusi pendidikan yang mereka lakukan. Sistem halaqah atau guru dikelilingi murid dengan sistem duduk bersela diganti dengan sistem duduk di atas kursi dan meja tulis di hadapan murid atau sistem klasikal. Sedangkan guru harus berdiri di hadapan murid dan diberi keluasan untuk bergerak. Ruang belajar dan mengajar pun berubah. Kalau di surau hanya sebuah ruangan, maka di sekolah ini para murid belajar di dalam lokal dan berbentuk bangunan segi empat. Tak hanya itu, para murid pun tidak lagi memakai kain sarung sebagaimana kebiasaan menuntut ilmu di surau sebelumnya. Para ulama pada waktu itu memberikan kebebasan kepada murid untuk berpakaian asalkan beretika dan sesuai dengan syariat Islam. Mantan Kepala Sekolah Sumatera Tawalip Padang Panjang Firdaus Tamin mengatakan kemunculan Sumatera Tawalip pada waktu itu terbilang berani. Di saat pendidikan Islam dimarginalkan oleh kolonial dibanding pendidikan model Hindia Belanda. Karakter demikian kemudian menjadi dasar dalam penerapan kurikulum di sekolah ini.
Menurut Firdaus, untuk melatih kebiasaan berdebat dan bersikap kritis, para murid harus mengikuti muadharah atau pidato 2 kali seminggu secara bergantian. Tahukah teman, Ngare Sihanouk masuk ke dalam 10 besar ngare terindah di dunia? Berdasarkan pencarian di Google atau jika diketik ngare terindah di dunia, ternyata Ngare Sihanouk masuk ke dalam 10 besar ngare terindah di dunia. Beberapa situs ternama memasukkan Ngare Sihanouk sebagai ngare terindah di dunia. Ngare Sihanouk yang berlokasi di kota Bukit Tinggi dan Agam ini memiliki tebing dengan ketinggian 100 meter. Di tengah ngare ini terdapat sungai yang membentang sepanjang 15 km. Suasana di Ngare Sihanouk juga sangat alami, hal itu dibuktikan dengan banyaknya perpohonan serta banyaknya hewan liar yang hidup di kawasan ngare ini. Saat liburan ke Sumatera Barat, Ngare Sihanouk menjadi salah satu tempat wisata yang sayang jika tidak dikunjungi. Tahukah teman, Politeknik Negeri Padang dan Politeknik Negeri Pertanian Payakumbuh masuk 10 besar politeknik terbaik di Indonesia. Dilansir dari akun Instagram ada 10 politeknik terbaik di Indonesia versi Kemenristek Dikti. Di antara ke-10 politeknik tersebut ada 2 politeknik dari Sumatera Barat yang masuk menjadi politeknik terbaik di Indonesia, yaitu Politeknik Negeri Pertanian Payakumbuh yang berada di urutan ke-6 dan Politeknik Negeri Padang yang berada pada urutan ke-8. Politeknik Negeri Pertanian Payakumbuh adalah perguruan tinggi negeri yang terdapat di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Politeknik Negeri Pertanian Payakumbuh ini saat ini memiliki 3 jurusan, yaitu Teknologi Pertanian, Budidaya Tanaman Perkebunan, dan Budidaya Tanaman Pangan. Sedangkan Politeknik Negeri Padang adalah politeknik yang pada awalnya bernama Politeknik Andalas yang kampusnya bersebelahan dengan Universitas Andalas. Pada awal berdirinya dikenal dengan nama Politeknik Engineering Universitas Andalas yang hanya menyelenggarakan program studi bidang rekayasa keteknikan dengan program studi teknik mesin, sipil, listrik, dan elektronika komunikasi. Namun pada tahun 1997 diganti nama menjadi Politeknik Universitas Andalas dengan pertimbangan karena dibuka program studi bidang tata niaga atau akuntansi dan administrasi bisnis. Dan dalam rangka memenuhi tuntunan dunia kerja, maka Politeknik membuka program studi baru. Sampai saat ini Politeknik telah mempunyai 20 program studi, yakni 12 program studi D3 dan 8 program D4. Tahukah teman, mesin jam gadang hanya ada 2 di dunia. Semua pasti sudah kenal lekat dengan ikon kota London, Inggris, yakni menara jam gadang dengan lonceng besar di dalamnya yang disebut Big Ben. Selesai dibangun pada tahun 1858 hingga Agustus 2001, Big Ben sudah berusia 164 tahun dan masih berfungsi sampai sekarang. Nah, tahukah teman, jenis mesin jam raksasa sekarang tersisa 2 di dunia. Pertama, mesin yang menggerakkan Big Ben di London, Inggris, dan yang kedua ternyata ada di Indonesia, tepatnya yang menggerakkan jam gadang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jam gadang merupakan ikon pariwisata Sumatera Barat yang dibangun pada tahun 1926, terletak di kota Bukit Tinggi. Menara ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya sehingga dinamakan jam gadang. Ada yang bilang belum ke Sumatera Barat rasanya kalau belum singgah ke jam gadang. Tahukah teman, Sumatera Barat penghasil gambir terbesar di dunia. 80% produk gambir di pasar dunia berasal dari Sumatera Barat dengan 2 daerah penghasil gambir terbesar, yakni Kabupaten 50 Kota dan Pesisir Selatan. Sumatera Barat mampu memproduksi gambir hingga 1.500 ton per bulan. Indonesia merupakan negara pengekspor gambir terbesar di dunia. Adapun negara tujuan ekspor gambir di Indonesia adalah India, diikuti dengan negara tujuan lain seperti Jepang, Pakistan, Filipina, Bangladesh, Malaysia, dan beberapa negara di Eropa. Bagi sebagian orang, gambir identik dengan bahan pelengkap kunyahan campuran sirih dan kapur hasil pembakaran cangkang kerang. Namun gambir menjadi bahan baku bagi kalangan industri farmasi, tekstil, pangan, kosmetik, dan sebagainya. Nah, itu dia teman, fakta menarik tentang Sumatera Barat yang mungkin ada yang belum tahu. Sebelum kita close videonya, seperti biasa kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe, dan jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya, serta like dan komennya jangan lupa juga. Jika video ini menarik menurut teman, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat akan semakin luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.